Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Warnata, NPM 2240304009. Saya berasal dari Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir untuk penilaian akhir semester dari mata kuliah rangkaian digital yang diampu oleh Bapak Didi Harto. Jadi di sini saya membuat sebuah proyek digital clock menggunakan IC 4026 dan IC 555 menggunakan 7 segment. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proyek saya. Baik, di sini terdapat judul saya yaitu digital clock dari mata kuliah rangkaian digital. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, dasar teori, rangkaian, tabel kebenaran, dan ada sedikit aljabar booleannya. Namun untuk aljabar boolean saya mohon maaf karena saya tidak terlalu paham. Saya juga mencoba untuk belajar memahaminya. Jadi langsung saja. Jadi latar belakang dari proyek saya ini, apa itu jam digital? Jam digital adalah perangkat elektronik yang menampilkan waktu dalam bentuk angka. Mereka lebih akurat dan mudah dibaca daripada jam analog. Menggunakan komponen elektronik dengan display 7 segmen, keunggulan utamanya adalah akurasi tinggi dan fitur pemrograman. Mengapa saya memilih jam digital? Karena jam digital ini dapat kita buat menggunakan IC sederhana tanpa microcontroller. Jadi kita hanya perlu menggunakan IC 4026, itu digunakan untuk sebagai mengubah input menjadi 7 segmen. Selanjutnya ada impuls dari yang bisa dibilang juga flip flop dari IC 555. Selanjutnya ada beberapa IC lainnya seperti IC N 3 inputan dan N 2 inputan. Namun untuk proyek saya kali ini, saya hanya membuat prinsip dasar dari bagaimana jam digital itu bekerja. Jadi saya tidak membuat satu rangkaian full karena terkendala sumber daya dan lain sebagainya. Jadi saya hanya membuat prinsip dasar atau rangkaian prinsip dasar dari sebuah jam digital. Selanjutnya dasar teori. Dasar teori yang saya gunakan adalah yang pertama gerbang N. Nah, di sini yang saya bicarakan tadi itu ada gerbang N 3 inputan, selanjutnya adalah rangkaian counter up. Nah, rangkaian counter up yang saya gunakan adalah menggunakan IC 2046. Jadi IC 2046 ini digunakan untuk membaca inputan dan mengcounter up dari 7 segmen. Jadi bisa dilihat 7 segmen itu mempunyai 7 bagian dan di output dari IC 4026 ini dia menggunakan 7 bagian tersebut, ada A sampai G sesuai dengan 7 segmen tersebut. Jadi dia bisa mengubah bentuk dari 7 segmen, nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya gerbang N ini 3 inputan, di sini digunakan untuk membuat batasan dari 7 segmen tersebut. Karena 7 segmen ini kan dia dari 1 sampai 0. Jadi 1 2 3 4 sampai 9 lalu 0. Nah, di sini kita akan membuat batasan untuk menit, detik, menit, dan jam. Karena di menit itu sampai 60, di jam itu sampai 60, dan di menit itu sampai 60 dan di jam sampai 24. Selanjutnya gerbang N. Nah, di sini prinsipnya jam digital itu menggunakan gerbang N 3 inputan dan 2 inputan. Gerbang N adalah salah satu jenis dasar gerbang logika dalam elektronik digital. Gerbang logika ini mengambil 2 input dan menghasilkan output sebesar operasi logika N. Nah, di sini pengertiannya untuk 2 inputan sebenarnya sama saja dengan 3 inputan, di mana ketika N itu ketika nilainya bernilai 1 semua, maka nilainya akan benar. Jika ada salah satu nilainya salah atau 0, maka akan bernilai 0. Seperti itu. Nah, di sini adalah rangkaian counter up. Nah, di sini saya sebutkan tadi, rangkaian counter up ini istilahnya adalah ketika kita memberikan inputan kepada di sini ada beberapa pin, yaitu pertama ada pin clock di sini. Nah, pin clock ini digunakan sebagai inputan yang menjadi counter up. Selanjutnya di sini ada yang namanya
inputan A sampai G. Nah, A sampai G ini dihubungkan ke 7 segmen sesuai dengan nanti akan dibaca sesuai dengan 7-nya nanti. Seperti itu. Nah, rangkaian keterangan ini adalah sebuah rangkaian digital yang menghitung peningkatan sekuensial dari suatu nilai setiap menerima pulse. Jadi setiap dia menerima menerima pulse atau istilahnya gelombang gitu ya. Gelombang itu yang 1010, dia setiap naik dia akan merubah 7 segmen, misalnya dari pertama 0 ketika diberikan gelombang lagi atau input lagi, dia akan naik menjadi 2 seperti seterusnya. Nah, di sini adalah rangkaian dari 7 segmen dan IC 4026. Nah, selanjutnya di sini IC 4026 ini dia ada beberapa pin. Nah, di sini totalnya ada 16. Yang pertama ada clock. Selanjutnya di sini display enable out, carry out. Nah, yang menjadikan dia ke 7 segmen itu dia dari A sampai G ini. Nah, seperti itu. Nah, IC 42 ini adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai penghitung BCD atau binary code desimal. Jadi dari binary ini diubah ke desimal pada 7 segmen. Nah, IC ini umumnya digunakan dalam aplikasi elektronik yang melibatkan perhitungan dalam format BCD, seperti dalam perangkat penghitung atau dalam sistem kontrol yang memerlukan pemantauan dan kontrol dengan bilangan BCD. Nah, selanjutnya kita menggunakan 7 segmen. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen common cathode yang mempunyai 10 pin dengan 2 pin ground. Jadi 2 pin ground dan sisanya adalah pin input. Nah, di paling belakang itu saya kurang tahu, cuman paling bawah di sini itu dia tidak ada inputan ya. Nah, 7 segmen ini merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F. Harus ini sampai G ya, yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. 7 segmen bisa menunjukkan angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau setidaknya LED penyusun dalam 7 segmen. Jadi ketika output dari IC 4026 ini dia akan membentuk susunan dari LED tadi ya. Nah, jadi kita bisa baca di sini. Nah, ketika ini istilahnya IC 4026. Nah, IC 4026 ini ketika dia akan menghidupkan A, maka batang yang A ini akan menyala. Nah, di sini ada tabelnya. Ketika nilai dari input line ini ada 11110, maka dia akan bernilai 0. Jadi yang G-nya ini akan mati. Selanjutnya jika dia bernilai 11, BC-nya bernilai 11, maka dia akan bernilai LED B dan C-nya akan menggambarkan angka 1 sampai dengan 9 seterusnya seperti itu. Nah, jadi maksud saya di sini IC 4026 ini sebagai counter up. Jadi ketika ada inputan yang masuk dan bersifat 0101, maka dia akan merubah seterusnya dari 0 sampai 9. Sudah paham? Selanjutnya, rangkaian. Baik, kita masuk ke rangkaian. Pada PT sebelumnya atau penilaian tengah semester, kami diminta untuk membuat sebuah project dengan rangkaian Proteus yang mengambil logika dalam rangkaian digital. Di sini saya mengambil jam digital, namun pada saat saya merangkai ini saya menggunakan IC 74192. Dan pada saat saya melakukan pembuatan alatnya menggunakan komponen asli ya, komponen IC, terus breadboard dan lain sebagainya, mohon maaf, itu ada beberapa kendala sehingga saya menggunakan alternatif di IC 4026 dan di impulsnya saya menggunakan IC 555. Jadi ini adalah bentuk dari yang tadi saya bilang. Ini agak sulit dipahami, jadi saya akan mempersempit dari penjelasan ini. Ini tapi adalah bentuk kompleksnya dari jam yang sampai 24 jam.
Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan rangkaian lebih sederhana. Nah, jadi di sini adalah IC 555. IC 55 ini digunakan sebagai impuls tadi. Jadi sederhananya di sini ada beberapa pin, terus ada pin input, ada pin ground. Nah, pin Q atau pin ketiga digunakan sebagai impuls output ke IC 4026. Ketika IC 4026 ini, jadi nanti akan saya demonstrasikan alat saya. Jadi IC 555 ini akan memberikan sebuah frekuensi 1 Hz. Jadi ketika dia naik 1, akan turun 1, naik 1, turun 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia konstan. Dia bisa diatur sih menggunakan potentiometer, tapi ada pengaturannya beberapa adjustment sehingga dia bisa konstan di 1 Hz. Dan ketika dia sudah masuk 1 Hz, outputnya kita akan masukkan ke dalam inputan dari IC 426. Sederhananya, IC 426 ini ketika inputnya mati nyala, dia akan meng-counter up dari 7 segment. Jadi di sini kita bisa lihat ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di tabel, ketika dia mati, dia nyala lagi, dia akan berubah menjadi 2. Dan ketika dia mati hidup lagi, dia akan berubah menjadi 3 lagi dengan inputan pada A, B, C sampai G. Jadi bisa dilihat di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini adalah ketika IC 2046 ini mengimpuls. Jadi detik ini akan berubah ke menit, atau dari detik 0 akan berubah ke 2 digit menjadi 10 dan seterusnya. Dia akan dihubungkan ke pin 5. Jadi di pin 5 ini adalah pin 5 ini carry outnya. Dia akan memberikan impuls outnya ke IC selanjutnya. Jadi istilahnya ketika di 7 segmen pertama ini sudah penuh, dia akan menuangkan ke IC 426 selanjutnya dan akan menjadi impuls dari 7 segmen selanjutnya. Jadi ketika dia sudah sampai 0, dia akan menggenerate angka 1 di IC 4026-nya. Seperti itu ya. Nanti saya akan mendemonstrasikan alat saya. Nah, di sini tabel kebenaran dan aljabar boolean bisa dilihat sini. Input 3N seperti sudah jelaskan tadi, ketika semua inputannya bernilai 1, maka dia akan bernilai 1, kecuali itu akan bernilai 0. Selanjutnya ada tabel kebenaran not. Nah, tadi di sini saya tidak menggunakan not ya, cuman pada saat rangkaian sebelumnya saya menggunakan not. Selanjutnya aljabar booleannya di sini. Saya menggunakan input 3 input ya. Jadi di sini untuk lebih menyederhanakan operasi N dengan 3 variabel, kita menggunakan hukum distribusi. Di sini adalah contohnya A, N, B, N, C. Dapat disederhanakan menjadi A, N kurung B, N, C. Ini berhasil akhirnya akan sama, yaitu benar atau 1. Hanya jika A benar bernilai 1 dan kedua B dan C benar bernilai 1, penggunaan hukum distribusi adalah cara umum yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar boolean dengan lebih banyak variabel. Nah, di sini ada aljabar boolean tadi. Oke, baik. Langsung saja kita demonstrasikan alat yang saya sudah buat ya, yaitu jam prototype basic, prinsip dasar dari jam digital. Baik, di sini sudah ada alat saya. Ini sebuah prinsip dasar basic. Jadi ini rangkaiannya sama seperti yang ada di PPT sebelumnya, yang dia 2 7 segmen. Jadi di sini terdapat, mohon maaf, rangkaiannya cukup rumit karena jumpernya sangat banyak dan di sini banyak sekali kabel. Jadi di sini adalah IC 55-nya ya, teman-teman. Jadi di sini nanti ada beberapa hubungan kapasitor, resistor dan lain sebagainya. Dan dia akan mengimpuls dari sini. Ini adalah pin 3. Nah, pin 3 dia akan mengimpuls ke sini. Dia akan mengimpuls ini. Nah, di sini ada IC 426 ya di sini.
Bisa dilihat di sini ada IC 4026. Selanjutnya di sini melewati resistor 220 ohm di sini. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam 7 segment. Jadi seperti saya sudah bisa sebutkan tadi, jadi ini urutannya adalah A sampai G ya. Jadi A, B. Di sini bisa dilihat teman-teman. Ini sudah saya urutkan. Jadi resistor ini melambangkan A sampai G ya. Ini jadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, dia juga akan sesuai dengan 7 segment sudah saya gambarkan tadi di PPT. Nah, selanjutnya karena kemarin di sini saya mencoba satu breadboard tidak jalan ya. Akhirnya saya mencoba untuk membuat terpisah. Jadi dia bisa nih. Jadi dia bisa terpisah seperti ini. Jadi ini detik satuan, dan di pin 5 itu di sini. Pin 5 itu di sini. Pin 5 itu di sini ya, teman-teman. Ini pin 5. Nah, ini pin 5. Dia akan mengimpuls lagi ketika sudah mencapai 0 ya. Ketika sudah mencapai 0, dia akan mengimpuls ke bagian sini, ke IC 4026 yang satunya. Nah, ini akan mengimpuls ke puluhan. Jadi ini akan mencetak puluhan, teman-teman. Nah, ini akan mencetak puluhan, dan ini akan mencetak satuan. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah sambungkan dengan baterai ya. Kita akan coba ke positif. Nah, di sini. Nah, di sini akan menyala ya, sama-sama satu. Mungkin saya akan mematikan salah satu lampu ya, biar kelihatan. Nah, di sini bisa dilihat ketika dia 7, 8, 9, 10. Nah, dia akan mengimpul ke sini, teman-teman. Nah, dia akan mengimpul ke sini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini saya memberikan indikator lampu ya. Indikator lampu LED. Nah, bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Mohon maaf, jadi rangkaian sangat luar biasa berantakan ya. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian yang tadi saya berikan di PPT. Jadi sama ya, tapi yang gambar, bukan di Proteus. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, harusnya dia di sini menggunakan gerbang N 3 kaki. N 3 kaki tersebut digunakan untuk membatasi sampai 6. Jadi 60 detik. Nah, karena saya beberapa kendala dan IC tersebut susah dapatnya N3 input. Jadi saya membuat prototipe di mana dia akan menghitung sampai kurang lebih 99 ya. Di sini 99 nih hitungannya. Jadi prinsip dasarnya jam itu sebenarnya counter otomatis. Tapi counter otomatisnya menggunakan gerbang N yang digunakan untuk membatasi impulsnya atau outputnya kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini 9, ini 6 ya. Nah, 7 dia akan begitu sampai 99 seperti ini ya. Nah. Kita redupkan ya. Kelihatan. Ini sudah 8 ya. Ini 4, 6, 7, 8, 9. Nah, dia akan 9 dah sampai 99 hitungannya. Nah, kalau misalnya di jam di sini dia akan sampai 0 dan di sini sampai 6. Nah, dia akan mengimpulskan lagi. Jadi kita buat aja dia 6 biji gitu ya. Jadi ini untuk satuan, ini untuk menit, dan menit itu akan masuk ke dalam satuan menit. Jadi ini detik, satuan detik, ini puluhan detik. Dia akan masuk ke satuan menit dan puluhan menit sampai 60 dan akan masuk ke satuan jam seperti itu. Jika bisa di skematik saya yang di PPT tadi. Nah, jadi dia akan menghitung sampai 60 gitu. Ini rangkaian sangat luar biasa ya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari rangkaian saya ini. Memang agak sulit ya
ininya, merangkainya. Tapi saya yakin teman-teman bisa juga membuat ini di rumah. Ya tentu saja dengan komponen-komponen yang sudah tersedia, tapi tentu saja bisa seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya ada kurangnya. Saya juga mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang jelas juga, karena saya juga masih belajar. Karena tugas ini bisa dibilang cukup sulit bagi saya, karena ini tugas diberikan 2 minggu sebelumnya ya. Jadi saya perlu juga mempelajari bagaimana cara merangkai dengan baik, terus menyolder. Jadi mohon maaf Pak jika ada kekurangan di penjelasan saya. Namun saya mencoba semaksimal mungkin bagaimana menjelaskan penjelasan ini dengan baik. Nah, jadi jika misalnya ada teman-teman yang ingin bertanyakan, bisa menanyakan langsung kepada saya bagaimana cara kerja alat ini. Jadi terima kasih. Saya Dimas Satria Maranatha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.